Hai sahabat-sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya yang selalu memberikan informasi tentang kesehatan, baik kesehatan jiwa ataupun raga, dan memberi solusi tentang gangguan jiwa ataupun gangguan raga. Siapa lagi kalau bukan Carut Wijaya Kusuma. Tetap stay tune dan biasakan nonton video sampai selesai biar nggak gagal paham dan biar mengerti dan mendapatkan hikmah untuk kesehatan Anda, untuk hidup yang lebih sehat. Ini adalah suatu kesempatan bagi Jarut untuk memberikan ulasan, memberikan penjelasan mengenai sumber penyakit jiwa dan raga. Banyak pasien yang menanyakan apa sih sumber utama yang menyebabkan orang kena gangguan jiwa atau gangguan mental sehingga mengakibatkan raganya pun terganggu. Secara poin Cak Ruth akan mengulas berdasarkan kitab suci aja. Nah, saya pelajari dulu. Ini untuk semua manusia, semua kalangan, semua golongan tanpa kecuali. Siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun Anda. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hikmah dari apa yang saya jelaskan ini. Dan apabila silap kata atau salah, mohon maaf. Karena saya bukan bidangnya di agama, tapi pernah dulu saya belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yaitu adalah penyakit yang disebabkan Honnas atau penyakit Honnas. Di dalam kitab suci itu disebutkan penyakit di dalam dada. Itu sumber awal mula orang kena gangguan jiwa, gangguan mental, dan yang mengakibatkan kena gangguan raganya juga. Jadi penyakit Honnas adalah suatu penyakit atau suatu sifat buruk manusia yang bersifat setan dan selalu membisikkan tentang hal-hal yang seolah-olah itu kebaikan padahal itu keburukan. Contohnya adalah membisikkan keraguan, membisikkan kekhawatiran, membisikkan kecemasan, membisikkan kebingungan, kepanikan, akhirnya mengakibatkan gundah gulana, stres, depresi. Itu adalah ulah sang Honnas, yaitu penyakit yang disebabkan oleh setan Honnas, setan yang bersembunyi di dalam dada manusia. Nah, penyebabnya nanti akan saya jelaskan. Tanda-tanda orang yang sudah terjangkit atau yang sudah mengikuti atau sudah terpengaruh oleh setan Honnas atau penyakit Honnas ini, tanda-tandanya sebagai berikut. Selalu diliputi rasa ragu atau keraguan dalam beraktivitas atau dalam menentukan sesuatu, baik sudah menentukan atau belum menentukan, ada perasaan ragu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tandanya. Dan selalu merasa cemas dan takut. Misalnya begini, selalu merasa cemas, itu benar apa salah ya? Jadi selalu takut salah dalam melakukan sesuatu, dalam menentukan sesuatu, atau dalam memecahkan masalah sesuatu. Diliputi rasa takut salah, dan itu terus, tidak hanya sekali. Itu namanya sudah terjangkit setan Honnas atau penyakit Honnas. Dan juga orang yang terjangkit setan Honnas ini tidak punya percaya diri akhirnya. Kenapa? Diliputi oleh keraguan terus, kekhawatiran terus dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam melangkah. Akhirnya tidak pede, tidak percaya diri. Maka terkikislah kepercayaannya, keimanannya, keteguhan hatinya, keberaniannya, semua terkikis, ketekatannya terkikis. Akhirnya apa? Orang ini cenderung merosot mentalnya, tidak percaya diri, merasa dirinya kecil, merasa dirinya rendah, merasa dirinya tak berguna, merasa dirinya kayak sampah gitu ya, tidak ada gunanya lagi. Itu adalah bisikan-bisikan setan Honnas atau penyakit Honnas tadi yang bersemayam di dalam dada.
Dan juga orang yang terjangkit ini, setan Honnas ini atau penyakit Honnas ini selalu mudah panik, mudah kaget, mudah menyesal, mudah mengagumi sesuatu berlebihan, dan disertai rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Ya, kagum pada dikit-dikit kagum banget, dikit-dikit kaget, dikit-dikit panik, dikit-dikit ini. Dan itu adalah kinerja dari sifat buruk manusia yang bersifat setan, yaitu disebut setan Honnas atau penyakit Honnas, di mana itu bersemayam di dalam dada manusia. Jadi manusia didorong, dibisikkan selalu keraguan-keraguan, seolah-olah itu benar, tapi padahal itu keburukan. Semacam kayak gini, ayo lakukan lagi, itu masih salah. Sehingga harus mengulang. Dan itu adalah penyakit yang cenderung akan mengarah ke kejiwaan juga nanti. Setelah parah maka raga pun akan kena, terutama lambungnya, livernya, ginjalnya, jantungnya, lama-lama ke sana. Awalnya cuma berasal dari was-was. Kenapa? Senjata si setan Honnas, sifat buruk manusia itu adalah membisikkan kewas-wasan dulu. Setelah was-was berlebihan, maka timbul cemas, khawatir, panik, gundah, gulana, stres, depresi berat, akhirnya gila juga sih. Kena mentalnya, jadi paranoid, banyak macam penyakit-penyakit jiwa yang disebabkan oleh awal mulanya seperti itu. Seolah-olah baik, membisikkan kebaikan, ternyata itu keburukan. Nah, itulah siasat setan ya. Nah, itu tanda-tandanya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ketidakfahaman mengenai penyakit dalam dada, atau tidak paham mengenai apa itu setan. Setan itu adalah sifat buruk. Bisa pada manusia, bisa juga pada bangsa-bangsa yang lain, bangsa halus, bangsa jin. Nah, jadi sifat buruk. Tidak memahami itu setan. Paling secara umum orang awam itu mengatakan bahwa setan itu semacam genderuwo, kuntilanak, sundel bolong dan sebagainya. Jadi sifat-sifat yang di dalam dirinya tidak disadari bahwa ada sifat setan di dalam diri, yaitu sifat buruk yang seolah-olah membisikkan kebenaran, ternyata itu menjerumuskan. Diberilah keraguan, diberilah kekhawatiran, dibisikkan terus menerus, akhirnya orangnya itu lunglai, takut, ragu, depresi. Itu adalah sifat setan di dalam diri. Itu yang dinamakan penyakit yang bersemayam di dalam dada. Di kitab suci itu disebutkan seperti itu. Jadi senjatanya adalah memberikan bisikan was-was dulu. Ya, orang awam tidak mengerti. Setan dianggapnya yang di luar dirinya, kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, dan segala macam bentuknya setan. Nah, hanya itu yang dipahami. Padahal itu sebenarnya cuma hantu aja, hantu cobaan, halusinasi bisa, atau energi-energi negatif juga bisa, semacam kayak gitu. Jadi sebenarnya setan itu adalah sifat buruk manusia itu, yang seolah-olah baik, membisikkan pada dirinya, diri badannya, jiwanya, tetapi itu sebenarnya menjerumuskan. Diberi was-was, cemas yang berlebihan sehingga tidak bisa tidur, tidak enak makan, beraktivitas terganggu, sulit berkonsentrasi, diliputi rasa keraguan, kecemasan, ketakutan, kepanikan, stres, depresi akhirnya. Nah, itu adalah penyebab tidak paham apa itu setan. Sekarang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan Anda paham, dan apabila saya mengalami salah dalam berucap, mohon maaf karena bukan bidang saya di religi. Saya adalah bidangnya di terapi totok saraf, tapi dulu pernah belajar juga. Solusinya gimana? Solusinya adalah terapi kejiwaan Anda. Diterapi dengan cara apa? Caranya satu, berusaha untuk percaya diri, menumbuhkan kepercayaan, keimanan Anda.
Jadi buang keraguan, jangan ikuti lagi bisikan-bisikan Honnas tadi yang membisikkan kewas-wasan tadi. Jangan diikuti, walaupun itu sangat berat. Pasti seolah-olah, oh nanti gimana nih, Nah itu masih kewas-wasan. Nah jangan diikuti. Dan yang kedua adalah tidak mengikuti bisikan-bisikan yang menarik Anda untuk menjadi orang yang sangat-sangat menjaga kayak disiplin banget, kayak menuntut Anda untuk perfect, harus sempurna. Jangan diikuti bisikan seperti itu. Kenapa? Itu juga termasuk jebakan si Honnas tadi. Jadi jangan terlalu perfect. Menuntut harus kurang sempurna nih, harus diulang lagi. Kurang sempurna. Itu adalah bisikan-bisikan was-was tadi dari sang Honnas. Jadi berusaha untuk melepaskan diri Anda dari itu. Jadi jiwa Anda yang terbelenggu Honnas itu berusaha untuk dilepaskan. Itu adalah terapi kejiwaannya. Terus sering tafakur. Kalau orang muslim tafakur, sering mendekatkan diri sama Tuhan, memahami setan atau sifat buruk di dalam dirinya. Temui seseorang, bisa juga rohaniawan, agamawan, spiritualis, siapapun mereka yang mampu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan gangguan psikis tadi. Terus belajarlah untuk sabar, walaupun sabar itu bukan puncak terakhir. Sabar itu masih ngempet. Ya aku sabar, tapi ngempet. Kebanyakan sabar itu masih ngempet. Tapi step awal itu untuk belajar lepas dari belenggu sang Honnas. Sabar dulu walaupun ngempet. Setelah berhasil sabar, masuk ke tataran ikhlas. Walaupun itu masih belum puncak terakhir. Ikhlas intinya itu masih ada nominal, tidak 100%. Ya saya ikhlas 50% aja. Sabar, apalagi sabar ya. Ya sabar, diambil 10% sabar, tapi ngempet ya. Kalau ikhlas ambil 50%, tapi jangan yang 50-nya lagi, jangan. Nah itu masih tarapan ikhlas. Setelah berhasil di ikhlas, baru belajarlah ridho. Kalau ridho sudah lepas semuanya, udah tidak mau lagi mengikuti bisikan-bisikan itu. Saya lepas ridho dengan Tuhan. Jadi ridho, diri Anda ridho padanya, maka Tuhan akan ridho kepadamu. Nah itulah termasuk terapi kejiwaan. Temui seseorang yang dapat membimbing Anda, baik itu psikologis, agamawan, atau spiritualis, rohaniawan, dan macam-macam lah. Yang penting dapat menuntun Anda, membimbing Anda untuk menuju kehidupan yang lebih tentram lagi. Saya kira cukup sekian dulu penjelasan tentang penyakit Honnas atau bisikan-bisikan setan Honnas yang banyak sekali tidak dipahami oleh masyarakat umum. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Bila bermanfaat, silakan share kepada saudara, teman, dan orang lain yang membutuhkan, siapapun itu, tidak peduli. Sampai jumpa lagi di session berikutnya. Salam bahagia, salam sehat selalu dari Cak Ruth Wijaya Kusuma. Bye.